Selamat siang Bu Siti dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Felicia, Grace, dan Alsifa akan membahas mengenai enzymatically polymeric biomaterials, yaitu hyaluronic acid. Pada presentasi kali ini terdapat 5 bahasan, yaitu karakteristik, aplikasi, biocompatibility, komersialisasi, dan regulatory compliance. Saya akan membahas mengenai karakteristik dan processing atau sintesis dari HA. Hyaluronic acid biasa ditemukan pada jaringan vertebrata. HA juga merupakan bagian dari glikosaminoglikan, di mana polisakarida linear terdiri dari unit N-asetil-D-glukosamin dan asam glukoronik yang berselang-seling. HA tidak terikat secara kovalen dengan protein dan bisa larut dalam air sehingga membuat atau membentuk larutan yang sangat kental dengan memiliki sifat viskoelastik yang unik. HA juga memiliki kemampuan untuk mempromosikan angiogenesis dan memiliki fungsionalitas yang tinggi dan kepadatan muatan, sehingga bisa dihubungkan dengan berbagai metode fisika dan kimia. Lalu, HA juga memiliki biokompatibilitas yang baik dan produk degradasi yang tidak beracun. Terdapat 3 properties pada HA. Dari chemical properties terdapat modifikasi, yaitu yang pertama esterifikasi, di mana digunakan untuk menghubungkan HA dengan kelompok hidrofobik tertentu. Gugus karboksil HA dapat menghasilkan etil atau benzyl ester yang digunakan untuk cold dressing dan dapat mengalami degradasi hidrolitik dengan waktu degradasi yang bergantung pada derajat esterifikasi. Lalu yang kedua ada crosslink HA, di mana digunakan untuk mengubah dari keadaan padat menjadi keadaan hidrogel dan digunakan untuk cold dressing juga. Terdapat 2 reaksi pada crosslink, yang pertama sempurna atau komplit, yang menyebabkan molekul HA dapat terikat secara kovalen pada jaringan polimer sehingga HA tidak lagi larut dalam air. Dan yang kedua reaksi incomplete, di mana mendorong bagian dari reaksi pengikatan kovalen molekul HA sehingga menghasilkan kelarutan parsial setelah reaksi. Lalu biological properties ada sintesis, di mana HA akan disintesis oleh HA sintesis atau Has. Terdapat 3, yaitu Has1, Has2, Has3, di mana Has2 digunakan selama embryogenesis, sedangkan Has1, Has3 belum ada penelitian lebih lanjut. Lalu pada physical properties terdapat molecular weight, panjang, dan high hydrophobicity. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai aplikasi dari HA. Aplikasi yang pertama adalah scaffold untuk rekayasa jaringan, di mana sifat hidrogel dapat meniru kadar air jaringan manusia dan dapat berkontribusi pada pertukaran oksigen, nutrisi, dan metabolic waste. Lalu ada terapi kanker, di mana HA dapat secara selektif menargetkan sel kanker yang mengekspresikan CD44 secara berlebihan dan dapat meningkatkan terapi kanker tanpa efek samping. Penargetan CD44 merupakan properti yang unik dari bahan nano berbasis HA. Lalu aplikasinya juga yang ketiga ada untuk cold dressing, dan yang keempat terdapat contoh-contohnya. Yang pertama osigel, ini digunakan untuk mempercepat penyembuhan patah tulang. Lalu HIFF11 merupakan karier berbagai faktor pertumbuhan. Lalu BMP2 ini memberikan respon penyembuhan yang lebih baik dengan menggunakan karier HIFF11 dibandingkan kolagen. Lalu ada Amphis dan Amphis Plus yang digunakan untuk melindungi jaringan mata yang sensitif selama ekstraksi katarak, transplantasi kornea, dan operasi glaukoma. Lalu ada Synphis dan Orthophis yang digunakan sebagai pengganti cairan synovial untuk menghilangkan rasa sakit dan meningkatkan mobilitas sendi pada pasien osteoartritis. Oke, selanjutnya di sini saya akan jelaskan biocompatibility dari HA. Jadi untuk biocompatibility dari HA atau hyaluronic acid itu dapat mengalami degradasi di dalam tubuh oleh radikal bebas seperti oksida nitrat dan MMP yang ditemukan dalam matriks ekstraseluler, diikuti oleh endositosis. Nah, kemudian HA ini juga dapat mengalami pencernaan atau dapat dicerna oleh enzim lisosom untuk membentuk mono serta disakarida, yang selanjutnya dapat diubah menjadi amonia, karbon dioksida, dan air melalui siklus Krebs. Selanjutnya, hyaluronic acid ini terlibat dalam banyak proses biologis seperti memodulasi migrasi dan diferensiasi selama sel embryogenesis, kemudian mengatur organisasi matriks ekstraseluler dan metabolisme, serta memainkan peran penting dalam metastasis, kemudian penyembuhan luka, dan respon peradangan. Kemudian, biocompatibility selanjutnya dari hyaluronic acid ini menunjukkan sifat viskoelastik yang unik, yaitu berinteraksi dengan reseptor permukaan sel spesifik yang menginduksi kaskade pensinyalan intraseluler yang berbeda, serta memodulasi peradangan selama perbaikan jaringan. Selain itu, HA ini dapat dengan mudah dimodifikasi untuk mendapatkan turunan yang lebih stabil yang kemudian dapat tahan terhadap degradasi enzimatik maupun hidrolitik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait komersialisasi dari HA atau hyaluronic acid.
Ya, jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa hyaluronic acid ini memiliki fungsi utama untuk menahan air pada jaringan agar tetap terlumasi dengan baik serta lembab. Sebelumnya telah diketahui bahwa HA ini memiliki berbagai aplikasi seperti mempercepat penyembuhan pada patah tulang serta dapat digunakan sebagai pelindung jaringan. Namun yang saat ini banyak dikomersialkan dari hyaluronic acid ini sendiri adalah pada bidang kecantikan. Jadi HA ini telah dikomersialkan dan digunakan secara luas pada produk kecantikan seperti serum dan filler. Kemudian dapat kita lihat pada gambar bahwa kulit manusia pada usia muda ini memiliki kandungan HA yang cukup banyak. Jadi pada gambar yang berwarna biru, sehingga dapat menjaga kulit tetap kencang karena jaringan dermis terlumasi dan kondisinya lembab. Namun semakin bertambahnya usia menyebabkan kandungan HA pada kulit berkurang, sehingga dibutuhkan produk yang mengandung HA seperti serum serta filler untuk menjaga kulit tetap kencang. Jadi berikut merupakan contoh pertama komersialisasi dari HA berupa filler beserta keterangan yang tersedia pada gambar. Selanjutnya, berikut merupakan contoh kedua komersialisasi dari HA berupa produk serum, beserta keterangannya. Berikutnya kita masuk ke bagian kelima, yaitu regulatory compliance. Dalam hal perangkat medis, Badan Pengatur Amerika Serikat dan Eropa telah menetapkan klasifikasi untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Di Eropa ada 4 kelas perangkat, mulai dari risiko yang paling rendah hingga risiko yang paling tinggi, digolongkan menjadi 1, 2A, 2B, dan 3. Demikian pula di Amerika Serikat ada 3 kelas, yaitu 1, 2, 3. Nah, sebagian besar perangkat medis yang berbasis hyaluronic acid diklasifikasikan sebagai kelas 3, tapi dalam beberapa kasus di Eropa digolongkan menjadi kelas 2B. Kemudian di sini ada injeksi intraarticular hyaluronic acid yang bisa disebut sebagai terapi viscosupplementation telah diaplikasikan di Amerika Serikat oleh FDA sebagai perangkat medis kelas 3 selama lebih dari 20 tahun. Di sini ada contoh produknya, yaitu ada Monovis, yaitu produk yang digunakan saat ini oleh Eropa. Ada juga Suparts atau Suparts FX untuk pasien yang gagal merespon dalam terapi non-farmakologis, dan simple analgesik yang dipasarkan di Amerika Serikat. Kemudian di sini ada label yang mencantumkan 3 norma utama yang diterapkan untuk menjamin kualitas dan keamanan alat kesehatan. Contohnya di sini ada ISO 10993 yang mengatur karakterisasi bahan kimia, produk degradasi, toksikokinetik, preparatory sampel, sterilisasi dan residu. Terus ada clinical studies, yaitu testing in vitro dan in vivo. Terus ada ISO 14971 yang mengatur risk assessment, contohnya untuk identifikasi bahaya, desain dan produksi, dan clinical usage risk. Terus ada SG5/208 yang mengatur clinical safety, performance, and evidence. Kemudian ada desain dari spesifikasi hyaluronic acid under GMP practice. Bahan polimer seperti hyaluronic acid memiliki beberapa parameter karakterisasi yang harus dipenuhi. Prosedur harus dijelaskan dalam farmakopeia dan harus mengikuti standar American Society for Testing Materials atau norma ISO, sehingga setiap produk harus disertai dengan daftar pengujian atau spesifikasi bersama dengan prosedur analitis yang divalidasi yang digunakan untuk penentuan dan kriteria bagaimana yang sesuai. Norma ISO 14971 adalah dasar utama bagi produsen dan mengidentifikasi bahaya yang terkait dengan perangkat medis. Norma ini digunakan sebagai panduan untuk evaluasi proses manufaktur, termasuk upscaling. Semua proses manufaktur harus dilakukan di bawah praktik manufaktur yang baik atau GMP dan ditandai dengan metode analisis yang divalidasi. Norma ini menyatakan bahwa semua komponen perangkat harus disertakan dalam analisis termasuk sumber dan kemurniannya. Data yang diperlukan untuk hyaluronic acid harus deskripsi, yaitu dalam penampilan bentuk dan warna, kemudian identifikasi atau konfirmasi struktur. Yang ketiga ada uji atau assay-nya harus menggambarkan stabilitas. Yang terakhir, impurities harus menggambarkan keberadaan impurities organik yang mudah menguap dan partikel. Nah, untuk mengatasi hal ini, produk kesehatan harus diekstraksi dalam parut polar ataupun non-polar dan dianalisis. Kontaminan itu harus diukur dengan kromatografi gas, seperti yang direkomendasikan oleh farmakopeia. Kemudian lakukan spesifikasi yang mencakup sifat fisikokimia seperti pH, viskositas, dan ukuran partikel. Berikutnya ada handling, packing, and storage. Di sini norma ISO 780 dan ISO 9001 adalah standar yang harus diikuti untuk penanganan dan penyimpanan produk berbasis hyaluronic acid. Produk berbasis HA ini bersifat hygroskopis, oleh karena itu produk harus disimpan dalam kemasan aslinya di tempat yang bersih dan kering dan jauh dari sumber panas pada suhu rendah atau suhu kamar sekitar 25 derajat Celcius. Untuk molekul sensitif yang mengandung hyaluronic acid disarankan agar produk disimpan pada suhu rendah sekitar 4-8 derajat Celcius. Demikian juga produk yang peka terhadap cahaya itu harus disimpan dalam kemasan gelap atau tertutup dan harus segera digunakan setelah dibuka. Terakhir, jika produk disterilkan, produk harus digunakan setelah dibuka dan tidak dapat disterilisasi ulang. Sekarang kita masuk ke biological testing dan safety assessment. Untuk mendapatkan persetujuan badan FDA, studi prakenis yang diserahkan kepada otoritas harus menunjukkan bahwa produk yang dimaksud aman. Informasi prakenis menunjukkan bahwa produk tersebut tidak bersifat pirogenik, mutagenik, toksigenik, hemolitik, atau imunogenik. Nah, panduan tersebut masuk ke dalam norma ISO 10993.
Lembar tersebut juga menyediakan kerangka kerja untuk evaluasi biocompatibility berdasarkan 3 kategori perangkat medis. Yang pertama itu dari jenis perangkatnya, contohnya perangkat permukaan, perangkat komunikasi eksternal atau IMPAN. Kemudian yang kedua, durasi kontak perangkat atau jaringan, contohnya kurang lebih dari sama dengan 24 jam, lebih dari 24 jam hingga 30 hari, dan lebih dari 30 hari. Dan yang ketiga, jenis jaringan yang bersentuhan dengan perangkat, contohnya ke kulit utuh, tulang atau jaringan darah, dan sebagainya. Dalam biological testing, hyaluronic acid based material in vitro specificity, terdapat norma ISO 10993 nomor 5 yang mengatur penentuan toksisitas perangkat medis, terutama penilaian toksisitas akut secara in vitro. Berdasarkan sifat perangkat medis yang diuji, 3 jenis pengujian sitotoksitas diusulkan dalam ISO 10993 nomor 5. Yang pertama ada extract dilution metode, terus ada uji secara langsung dan tidak langsung. Kemudian ada in vitro test meliputi hemocompatibility yang diatur dalam ISO 10993 nomor 4 dan genotoxicity yang diatur dalam ISO 10993 nomor 3, di mana hemocompatibility direkomendasikan untuk perangkat yang bersentuhan langsung dengan darah, misalnya perangkat kardiovaskular atau wound dressing akut seperti Highland. Sedangkan assessment untuk genotoxicitas direkomendasikan atau diperlukan untuk perangkat implan yang kontak dengan jaringan selama lebih dari 24 jam atau lebih dari 30 hari, contohnya ada dermal fillers. Kemudian ada in vivo test dari hyaluronic acid, di mana norma yang mengatur adalah norma ISO 10993 nomor 10 yang mengatur pengujian biokompatibilitas perangkat medis menggunakan hamster atau tikus dan hewan kecil lainnya. Kemudian pemilihan uji secara in vivo itu bergantung pada aplikasi produk yang dimaksudkan. Nah, produk yang berbasis hyaluronic acid dimaksudkan untuk digunakan pada aplikasi internal atau aplikasi pada luka yang terbuka, misalnya luka bedah atau yang kronis. Itu juga dianggap sebagai perangkat medis. Nah, penggunaannya diatur oleh berbagai peraturan dari standar nasional dan internasional, misalnya CE Mark atau persetujuan FDA 510K atau PMA. Tetapi, persyaratan peraturan untuk perangkat medis itu cukup rumit dan bervariasi antar wilayah. Contohnya di Eropa, peraturan untuk perangkat medis impan aktif atau IMD adalah EU Directive 90/385/EEC. Nah, tujuan dari tes in vivo sendiri adalah untuk mengkarakterisasi evolusi respon jaringan setelah implantasi perangkat medis, termasuk integrasi dan penyerapan atau degradasi. Ini adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi kami hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih.